rekam apapun dan dimanapun momen tercipta. Momen memang bisa saja diceritakan suatu hari, tapi sampai kapan kamu mengingatnya? Adanya internet membantu kita mengarsipkan semuanya. Kalau udah direkam tapi nggak diarsipin, kita nggak pernah tahu kapan bukti itu akan hilang. Bukti kalau kita pernah ini, kita pernah itu, kita pernah kesini, kita pernah ke situ, apalagi bareng orang yang kita sayangi. Dan sampai kapanpun rekaman itu akan menjadi saksi cerita selamanya. Meskipun suatu saat buku catatan, galeri foto, bahkan handphonemu hilang entah kemana. Sekali lagi, abadikan momen. This is Liko Family. I'm signing off. Kita kembali juga kepada bahasa yang indah. Sebab kalau kita jatuh cinta, mengatakan I love you, aku cinta padamu, aku seneng kowe, itu sudah klise. Beda dengan mengucapkan izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Ya, saya ini pergi ya. Di rumah itu kadang-kadang hanya 3 hari, 4 hari. Seperti sekarang ini 2 hari di rumah, 14 hari keliling. Jakarta, UGM Jogja, kemudian Darud Da'wah Wal Irsyad Makassar, Bulukumba, Universitas Paramadina, kemudian ke mana? Bangka Belitung, kemudian Unipa Surabaya 14 hari. Istri saya kan pasti bertanya, ada apa suamiku itu? Salah-salah punya simpanan itu. Tapi saya bisa diobati dengan sastra. Istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Tenang-tenang dulu. Saya mau mencoba menjadi muda kembali dulu. Tadi puisinya orang tua itu. Nah, saya mohon ketika saya membaca puisinya agak takzim sedikit, kita semua mengenang wajah ibu kita masing-masing. Yang tidak merasa dilahirkan oleh ibu, boleh membayangkan yang bukan-bukan. Yuk, kalau sudah berhenti tertawa, saya mulai. Kita takzim sekarang. Dan Allah menyaksikan kita bahwa kita ini anak yang punya sikap birrul walidain. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu, Ibu, tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh,
tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Kita berjalan untuk kembali, seperti hari, bulan, dan tahun, seperti pagi, siang, dan malam, seperti detik dan menit waktu yang berjalan untuk berputar kembali. Kita pernah menutup mata, lalu membuka, dan terus kembali sama. Kita pernah mati lalu hidup, dan akan mati dan hidup lagi. Dan begitu pun 3 bagian yang ada dalam diri kita pasti akan kembali. Tubuh ini dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ruh ini dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Dan amal ini dari diri kita sendiri dan kelak akan kembali ke diri kita sendiri. Begitu banyak perjalanan yang kita tempuh, dari sedih ke sedih, dari bahagia ke bahagia, dan semua itu tak lain hanyalah agar kita senantiasa kembali untuk mengingat. Bu, anakmu gagal. Lagi-lagi dipecundangi kehidupan. Semua terasa kacau. Karir, asmara. Ingin kumuntahkan segala keluh kesah. Tapi yang terucap cuma, Bu, ada yang rame di TV. Kau seperti biasa membalas dengan deretan sinetron kesukaanmu. Lantas bertanya kabarku dengan antusias. Seolah-olah satu-satunya kisah yang bisa mengalahkan sinetron favoritmu hanyalah tentang hidupku, dan aku adalah jagoanmu. Kau tidak tahu bahwa anakmu belum sempat tidur, patah dikecewakan dunia. Kamu baik-baik aja, nak? Tanyamu, menelisik lingkar mataku yang menghitam. Bu, kenapa hatiku sakit? Aku balas bertanya. Tandanya Tuhan peduli padamu. Terus kenapa ada rasa sakit? Ya supaya kita bisa lebih bersyukur saat sehat. Ibu selalu saja punya jawabannya. Kau lanjut bertanya perihal ini itu, berusaha mengorekku lebih dalam. Dulu rasanya malas sekali kalau ditanya-tanya olehmu. Sekarang, tiap ada apa-apa, selalu menyempatkan cerita padamu.
Aku tahu ibu tidak mengerti aku ngomong apa. Tapi melihatmu antusias, rasanya hangat sekali. Kemudian kulihat kau dengan lebih saksama. Rambutmu yang kian memutih, wajahmu yang kian berhiaskan keriput. Di lelahmu, masih saja kau pikirkan kebahagiaanku. Kau meminta air hangat. Kuambilkan. Akhir-akhir ini kusadari, kau sudah tidak bebas bergerak. Kerap terduduk letih di kursi favoritmu. Kau kemudian bercerita tentang masa mudamu dulu, tentang perjalanan hidup hingga akhirnya aku lahir. Katamu, aku anugerah, yang kian dewasa, kian pintar melawanmu. Tapi masih saja kau sayangi sepenuh hati. Seakan-akan, berapapun banyaknya dosaku, tak pernah sebanyak doamu. Berapapun banyaknya salahku, tak pernah sebanyak pintu maafmu. Ibu, setua apapun aku, akan tetap menjadi anak kecil di matamu. Apa-apa yang kuperbuat, pasti ada saja yang ibu komentari. Bukan karena aku salah, melainkan karena ibu tidak mau sekadar duduk di bangku penonton, melihat anaknya menjauh, sementara dirinya sendiri merasa tidak berguna. Dan hari ini, aku yang merasa tidak berguna. Bu, anakmu gagal. Akhirnya aku berani mengucapkan itu. Kau mengusap rambutku sembari tersenyum. Kan masih ada lain hari. Nanti coba lagi ya. Sekarang istirahat dulu. Aku ikut tersenyum. Kau selalu saja bisa menyederhanakan apa-apa yang rumit. Terima kasih ya, Bu. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you're wilder, will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. When thunderclouds are pouring down, light a fire, they kept it out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Once upon a young age. Ngapain sih? Dikit-dikit foto, dikit-dikit video.
Mungkin yang bilang gitu belum sadar kalau hidup itu selalu berjalan cepat dan kita nggak selalu punya memori buat mengingat. Berakhir lupa karena banyak momen yang cuma lewat. Foto dan video cuma segelintir syukur buat meromantisasi apa yang udah terjadi. Biar suatu hari bisa dilihat lagi, dikenang kembali, dan bisa lebih menghargai hidup yang udah kita jalani. Halo, Assalamualaikum teman-teman di Syihab dan Syihab. Saya sama Abi Kures. Abi, kita dada-dada. Abi, nah mau ajak Abi ngobrol diskusi soal self-love. Karena ini tema yang makin hari makin banyak dibahas, karena makin penting. Mungkin karena situasi ya, Bi, yang membuat kita semakin mudah stres, semakin mudah depresi. Jadi pembahasan soal pentingnya kita mencintai diri sendiri, self love itu sesuatu yang banyak dibahas. Jadi mau nanya juga ke Abi, tuntunan agama soal bagaimana kita menerima dan mencintai diri sendiri, Bi. Iya, cinta itu biasa kita tidak paham siapa yang kita cintai, sehingga salah. Kita cinta anak, iya, Sangat. semua sangat cinta anak. Tapi biasa kita salah dalam mencintainya, kita manjakan. Iya. Nah, begitu juga dengan cinta diri. Yang pertama, kenali diri Anda. Sebab kalau Anda tidak mengenal diri Anda, bisa jadi Anda melakukan suatu kegiatan yang justru mencelakakan Anda. Dan itu banyak. Al-Quran berkata, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka sendiri yang menganiaya dirinya. Kenapa itu? Mari kita lihat sekarang. Manusia ini terdiri dari jasmani, Ya. akal, rohani. 3 bagian. 3 bagian. Ini harus menyatu. Kalau hanya memperhatikan akal saja, mengabaikan perasaan, kacau hidup ini. Ya. Perasaan saja, mengabaikan akal, kacau. Perasaan dan akal saja, mengabaikan jasmani, kacau diri ini. Pernah ada satu orang di zaman Nabi itu mau ibadah saja, ditegur, inna li rabbika alaika hak. Tuhanmu punya hak yang engkau harus tunaikan. Wali badanika alaika hak. Badanmu juga punya hak yang kamu harus perhatikan. Wali ahlika alaika hak. Keluargamu juga kamu. Ini harus digabung semuanya. Sehingga tidak ada yang teraniaya, tidak ada yang terabaikan. Nah, kalau kita hanya memperhatikan sisi rohani semata-mata, jadi malaikat kita. Kalau kita hanya memperhatikan sisi jasmani semata-mata, kita jadi binatang. Kalau kita hanya memperhatikan akal semata-mata, akal tidak menjamin kita memperoleh sesuatu yang benar, karena ada kebenaran yang tidak dapat terjangkau oleh akal. Jadi gabung. Jadi menjadi manusia, mencintai diri sendiri itu memperhatikan 3 hal. Ya, itulah yang dinamakan manusia seutuhnya. Manusia itu diibaratkan seperti air. Air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen dalam kadar-kadar tertentu. Kalau cuma hidrogen tidak jadi air, oksigen tidak jadi air, digabung dalam kadar tertentu. Manusia begitu. Jadi spesifik ada perintah Allah untuk tidak menganiaya diri kita Oh sendiri. iya, kalau terlalu banyak yang menganiaya diri sendiri. Allah berpesan jangan menganiaya diri. Jangan menganiaya dirimu. Ayo, ke dalam konteks jangan menganiaya dirimu. Perhatikan badanmu, perhatikan kesehatanmu, perhatikan keluargamu. Ada di sini ada pesan bagus sekali kita lihat. Ada ungkapan begini.
hadis, tapi ada yang berkata itu sebenarnya ucapan Sayyidina Ibrahim dari dulu. Jadi semua agama begitu. Dia katakan begini, alal mar'i, seorang yang berakal selama akalnya belum dikalahkan oleh nafsunya, maka mereka itu mempunyai saat-saat dalam hidupnya. Ada saat dia berdialog dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan itu apa? Kalau kita dalam Islam baca Quran, berdoa, itu kita berdialog dengan. Ada saat dia berpikir tentang alam raya ini, itu berarti menuntut ilmu. Ada saat dia melakukan introspeksi, apa yang saya lakukan kemarin sudah tercapai atau tidak, itu introspeksi, perlu ada itu. Ada saat dia yakhlu fihi li mat'amihi wa mashrabi, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, makan, minum, dan keluarganya, dan tentu rekreasi, menyenangkan diri. Dibagi ini waktu. Karena itu ada tiga orang pernah datang pernah berkata, saya tidak mau tidur malam, mau salat terus. Yang satu berkata, saya tidak mau makan, mau puasa terus. Yang satu berkata, saya tidak mau kawin. Nabi panggil dia, kamu yang bilang begitu. Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kamu, tapi saya bangun malam, tidur juga. Saya makan, saya puasa juga. Saya kawin. Siapa yang enggan mengikuti tata cara hidupku ini, maka dia bukan kelompok. Jadi jangan lantas berkata, waduh ini apa tadi istilahnya, Tidak menganiaya diri. Menganiaya diri itu karena Anda tidak memperhatikan diri Anda. Ini tangan Anda harus perhatikan, diri Anda harus Anda perhatikan, harus berdandan, harus indah, kesehatan harus diperhatikan. Kesehatan mental juga ya, Bi? Enggak, justru yang itu paling penting kesehatan mental. Ada orang yang sedih, depresi dan sebagainya hanya lari ke musik. Ada yang lari ke dukun. Itu tata cara-cara, ada yang salah, ada yang tidak sempurna. Jangan ke dukun. Musik boleh jadi, tapi tidak akan memuaskan musik. Jadi musik dan yang lain. Ya, musik dan yang lain. Yang paling penting itu berhubungan dengan Tuhan. Yang paling penting itu cari sahabat yang bisa membantu, yang bisa menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu caranya. Ya kan? Jadi mencintai diri sendiri. Itu dengan cara mengenal diri sendiri. Cara mengenal diri sendiri dan memperlakukannya sesuai dengan objek yang Anda ingin pelihara. Berdandan. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian hiasanmu setiap kamu pergi berkunjung ke masjid. Itu setiap sholat. Kita disuruh berdandan. Satu orang berkata pada Nabi, saya senang alas kaki saya bagus, pakaian saya bagus. Apa itu namanya angkuh? Dia bilang, tidak, bukan itu angkuh. Angkuh itu mengingkari hak orang. Tapi kalau kamu mau indah, Tuhan indah, mencintai keindahan. Ya toh? Seni dibenarkan oleh Islam. Bukan hanya dengan mengaji, dengan menyanyi juga. Asal tidak merusak mental, tidak menjadikan kita lengah dari kewajiban. Itu yang diajarkan agama. Itulah self love, mencintai diri sendiri. Terima kasih ya, Biku. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. As-subhu bada min tal'atihi
والليل دجامي وافراته فقر رسلا فضلا وعلا وحدى سبلا بدلالته. Tabuh berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mengayun, memecah sunyi, selang-seling sautan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibuka desinauni di sekali-kalilah aja HP baiklah kira-kira tapi niki disianoni nun sewu boten kula sebataken salah satu dari orang ibu nun sewu piyambake niku nek dalu maca niki diwaca ping 7 Fatihatu Rabbana hablana nyatanipun putrane diparingi apal Quran sedoyo sing lanang diparingi alim lajeng teng pundi-pundi piyambake sangat dibutuhkan ternyata doanipun kula takona Bu kula diparingi kali guru kula ken maca Rabbana hablana ping 7 badha tahajud iki abot kabeh pitune angko tahajude tapi nek kepengin nggih mboten abot nggih dinipun niku teng Jimbaran jam 3 mun pasare mun kebok mereka napa butuh angger kita butuh nemen di insyaallah ya Allah ngapunten niki wis wengi dari suwe boten napa-napa sing bare tilem boten napa kula boten tak ketampungi mawon sewu. Ya mujalliyal qamari bin nur ajli qalbi minal kadar waqdili kulla hajati
younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you're wild, I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. When thunderclouds are pouring down, light a fire, they kept it out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you're wild, I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Langkah kemuliaan tak terpatahkan dirimu, Anggara di sampingmu. Tajam menatap dan pesona takkan